Dalam perjalanan hidup ini, ada kalanya kita merasa berjalan di jalan yang tidak dilalui banyak orang. Sejak kecil mungkin engkau sudah merasakan perasaan berbeda, sulit dijelaskan, dan seringkali tidak dipahami oleh lingkungan sekitar. Hal ini membuatmu bertanya-tanya, mengapa hidup terasa begitu rumit dibandingkan orang lain yang ampak menjalani kehidupan dengan lebih sederhana? Perasaan seperti ini bukanlah kebetulan. Ada jiwa-jiwa yang memang dipilih untuk sesuatu yang lebih besar, dan engkau mungkin salah satunya. Jiwa terpilih memiliki peran khusus yang tidak bisa disamakan dengan orang pada umumnya. Mereka seringkali dituntun oleh semesta, dipandu oleh tanda-tanda yang aneh, bahkan diuji dengan cara yang terasa sangat berat. Semua itu adalah bagian dari proses agar jiwamu semakin kuat, semakin sadar, dan siap untuk membawa perubahan. Menjadi jiwa terpilih bukanlah keberuntungan, melainkan sebuah tanggung jawab yang memerlukan keberanian dan kesabaran. Sebelum kita masuk lebih jauh membahas tanda-tanda tersebut, saya ingin mengingatkanmu untuk membuka hati dan kesadaranmu terlebih dahulu. Perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa, karena membicarakan jiwa terpilih berarti kita sedang menyingkap rahasia yang tidak semua orang sanggup menerimanya. Jika engkau merasa bahwa kata-kata ini seolah berbicara langsung kepadamu, maka jangan abaikan. Itu adalah panggilan yang harus diperhatikan. Untuk itu, saya mengajakmu menekan tombol subscribe channel ARS Pandangan Hidup agar engkau selalu mendapatkan pencerahan spiritual yang mendalam. Jangan lupa juga tinggalkan komentar dengan menuliskan angka 77 di bawah sebagai tanda kesiapanmu menerima petunjuk semesta. Angka itu bukan sekedar angka, melainkan simbol yang menyatakan bahwa engkau benar-benar siap membuka dirimu terhadap kebijaksanaan yang lebih luas. Dengan melakukannya, engkau meneguhkan langkahmu dalam perjalanan spiritual ini. Jiwa terpilih adalah mereka yang memiliki kesadaran lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Mereka bukan hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi seringkali merasa ada tujuan yang jauh lebih besar yang harus diwujudkan. Kesadaran ini biasanya muncul melalui tanda-tanda aneh, pengalaman yang tidak biasa, dan perasaan yang sulit dijelaskan kepada orang lain. Meski tampak membingungkan, semua itu adalah bagian dari bahasa semesta. Tidak setiap orang dipanggil untuk menyadarinya. Tetapi, ketika tanda itu hadir dalam hidupmu, jangan menutup mata. Perjalanan jiwa terpilih memang penuh misteri, penuh ujian, dan seringkali membuatmu merasa sendirian. Namun, di balik semua itu, ada tujuan yang agung. Hari ini kita akan membahas 5 tanda aneh yang menunjukkan bahwa engkau bukan orang biasa. Jika engkau menemukan salah satunya, bahkan lebih, mungkin inilah saatnya menyadari siapa sebenarnya dirimu dan tujuan yang sedang engkau jalani. Perjalanan seorang jiwa terpilih tidaklah sama dengan orang lain. Ia seringkali harus melewati jalan yang penuh kesendirian, menghadapi penolakan, bahkan rasa sakit yang tidak sedikit. Namun, di balik semua itu terdapat pelajaran berharga. Tuhan tidak pernah memberikan ujian tanpa maksud. Setiap rintangan, setiap perasaan asing, dan setiap pengalaman aneh yang engkau alami adalah cara Tuhan membentuk dirimu menjadi lebih kuat. Jiwa terpilih tidak hanya diuji pada fisik, tetapi juga diuji secara batin agar mampu memikul tanggung jawab besar di masa depan. Seringkali engkau merasa berbeda, tetapi perasaan itu sebenarnya adalah pintu menuju kesadaran. Dengan memahaminya, engkau akan tahu bahwa jalan ini bukan sekedar beban, melainkan panggilan yang akan mengantarkanmu kepada tujuan yang lebih tinggi. Dan tujuan itu bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk memberi manfaat kepada orang lain. Dalam pembahasan ini, kita akan memusatkan perhatian pada 5 tanda utama yang biasanya dialami oleh jiwa terpilih. Setiap tanda memiliki ciri yang berbeda, namun semuanya menunjukkan pola yang jelas bahwa engkau sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Tidak semua orang akan mengalami tanda ini, dan bahkan jika mereka mengalaminya, belum tentu mereka menyadarinya. Tetapi engkau yang merasakan panggilan ini harus mulai membuka mata dan hatimu. 5 tanda tersebut adalah: pertama, perasaan berbeda sejak kecil. Kedua, mengalami kejadian aneh yang sulit dijelaskan. Ketiga, melewati banyak ujian hidup yang berat. Keempat, memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap energi. Kelima, dorongan batin untuk mencari makna hidup yang lebih dalam. Mari kita bahas satu persatu dengan mendalam agar engkau benar-benar memahami bahwa semua yang engkau alami bukanlah kebetulan. Tanda pertama adalah perasaan berbeda sejak kecil.
Banyak jiwa terpilih yang sejak masa kanak-kanak sudah merasakan bahwa mereka tidak sepenuhnya cocok dengan lingkungan sekitarnya. Meskipun memiliki banyak teman, mereka seringkali merasa sendirian, seakan-akan tidak ada yang benar-benar memahami isi pikiran dan perasaannya. Saat anak-anak lain sibuk bermain, jiwa terpilih justru sering merenung, mempertanyakan arti keberadaan, atau memikirkan hal-hal yang jauh lebih dalam daripada usianya. Sensitivitas seperti ini sering membuat mereka tampak aneh di mata orang lain, tetapi sesungguhnya itu adalah tanda bahwa kesadarannya lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Jika engkau merasakan hal ini sejak kecil, ketahuilah bahwa engkau bukanlah orang yang salah atau cacat. Justru perasaan berbeda itu adalah petunjuk bahwa jalan hidupmu telah dipilih untuk sesuatu yang lebih besar. Perasaan berbeda sejak kecil ini seringkali menimbulkan rasa keterasingan. Jiwa terpilih merasa sulit menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang dianggap normal oleh kebanyakan orang. Mereka tidak bisa begitu saja menerima sistem yang ada, karena batinnya selalu mendorong untuk mencari sesuatu yang lebih dalam. Keterasingan ini bukan berarti kelemahan. Justru keterasingan adalah cara Tuhan agar engkau belajar memahami dirimu lebih baik. Dengan kesendirian, engkau bisa mengenal jiwamu, mengetahui kekuatan dan kelemahanmu, serta menyadari tujuan hidup yang sebenarnya. Meski terkadang terasa menyakitkan, fase ini sangat penting dalam perjalanan jiwa terpilih. Sebab, tanpa kesendirian, engkau tidak akan mampu mendengar suara hatimu yang sesungguhnya. Bagi sebagian orang, perasaan berbeda ini membuat mereka dianggap aneh, bahkan dijauhi. Anak yang terlalu banyak bertanya tentang hal-hal yang mendalam seringkali membuat orang dewasa merasa terganggu. Namun bagi jiwa terpilih, semua pertanyaan itu bukanlah hal sia-sia. Justru itulah benih dari kesadaran tinggi yang kelak akan tumbuh semakin kuat. Tidak jarang jiwa terpilih sejak kecil sudah memiliki empati yang besar, peduli terhadap hal-hal yang orang lain abaikan, dan merasakan penderitaan orang lain seolah-olah miliknya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa jiwanya memang telah dipersiapkan dengan sensitivitas yang lebih tajam. Maka, jangan pernah merasa rendah karena dianggap berbeda. Ingatlah, berbeda bukan berarti salah. Berbeda seringkali adalah tanda bahwa engkau memiliki misi khusus yang tidak dimiliki orang lain. Tanda pertama ini juga dapat terlihat dari ketertarikan yang berbeda. Anak-anak biasanya senang bermain dengan hal-hal yang ringan. Tetapi jiwa terpilih bisa saja sudah tertarik dengan bacaan spiritual, kisah para nabi, atau hal-hal yang berhubungan dengan rahasia kehidupan. Ia mungkin lebih suka menyendiri di alam, merenungkan kebesaran Tuhan daripada menghabiskan waktu di keramaian. Pilihan-pilihan ini adalah tanda bahwa sejak dini jiwanya diarahkan untuk menempuh jalan yang berbeda. Semua itu adalah persiapan yang tidak disadari, agar kelak ia mampu memahami makna hidup yang lebih luas. Bila engkau mengingat masa kecilmu dan menemukan tanda ini, jangan anggap itu sebagai beban, tetapi sebagai bukti bahwa engkau memang memiliki peran yang lebih besar. Dengan memahami tanda pertama ini, engkau akan lebih mudah menyadari siapa dirimu sebenarnya. Perasaan berbeda sejak kecil itu bukanlah suatu kebetulan. Itu adalah pintu pertama menuju kesadaran bahwa engkau adalah jiwa terpilih. Jika engkau merasakannya, jangan tolak dan jangan pula merasa terkutuk. Justru bersyukurlah karena Tuhan telah memberikanmu anugerah untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Anugerah itu akan menjadi bekalmu menghadapi tanda-tanda berikutnya. Ingatlah, setiap pengalaman yang engkau alami sejak kecil adalah fondasi yang akan membawamu ke tahap selanjutnya dalam perjalanan spiritual. Dan ketika engkau menerima tanda pertama ini dengan hati yang lapang, engkau akan lebih siap menyambut tanda-tanda berikutnya yang akan semakin meneguhkan bahwa engkau bukanlah orang biasa. Tanda kedua yang sering dialami oleh jiwa terpilih adalah munculnya berbagai kejadian aneh yang sulit dijelaskan dengan logika biasa. Kejadian-kejadian ini seringkali tampak seperti kebetulan, tetapi jika diperhatikan lebih dalam, ada pola yang jelas yang mengarah pada sebuah pesan. Misalnya, engkau mungkin pernah bermimpi sesuatu yang terasa nyata, lalu beberapa hari kemudian mimpi itu benar-benar terjadi dalam hidupmu. Atau mungkin engkau sering mendapatkan firasat yang kuat, lalu firasat itu terbukti benar. Bagi banyak orang, hal ini mungkin dianggap kebetulan semata.
Tetapi bagi jiwa terpilih, ini adalah tanda bahwa semesta sedang berkomunikasi denganmu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membimbing hambanya, dan salah satunya adalah melalui kejadian-kejadian yang tampak aneh dan tidak biasa. Jika engkau sering mengalami hal seperti ini, jangan abaikan. Itu adalah bukti bahwa jalan hidupmu memang dipandu oleh sesuatu yang lebih tinggi. Kejadian aneh ini juga bisa hadir dalam bentuk pertemuan dengan orang-orang tertentu. Mungkin engkau pernah bertemu seseorang yang terasa sangat familiar, padahal baru pertama kali berjumpa. Atau engkau mendengar kata-kata sederhana dari orang asing yang ternyata menjadi pesan penting untuk perjalanan hidupmu. Jiwa terpilih seringkali dituntun melalui pertemuan semacam ini. Semesta bekerja dengan cara yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh akal manusia, tetapi dapat dirasakan oleh hati yang peka. Jika engkau sering mengalami pertemuan aneh yang terasa penuh makna, itu adalah tanda bahwa engkau sedang diarahkan ke jalan yang tepat. Jangan sekali-kali menganggapnya kebetulan, karena tidak ada yang benar-benar kebetulan bagi jiwa terpilih. Semua kejadian yang tampak sepele pun bisa menjadi pesan penting bila engkau mau membacanya dengan hati yang terbuka. Selain itu, jiwa terpilih juga sering mengalami fenomena déjà vu. Déjà vu adalah perasaan seolah-olah engkau sudah pernah mengalami sebuah momen, padahal itu adalah kejadian yang baru terjadi. Bagi sebagian orang, déjà vu adalah reaksi otak. Namun bagi jiwa terpilih, déjà vu adalah pintu kecil yang menunjukkan bahwa hidup tidak hanya terbatas pada dimensi waktu yang kita pahami. Ada rahasia besar di balik kehidupan ini, dan déjà vu hanyalah sekelumit kecil tanda yang menyingkap bahwa jiwamu memiliki keterhubungan dengan dimensi lain. Jika engkau sering merasakan déjà vu dalam hidupmu, itu bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa jiwamu sudah memiliki ikatan dengan kesadaran yang lebih tinggi. Setiap déjà vu adalah pengingat bahwa engkau sedang berada di jalur yang benar, meskipun engkau sendiri masih belum sepenuhnya memahaminya. Tidak jarang juga jiwa terpilih mengalami fenomena berupa pola angka berulang. Misalnya engkau sering melihat angka 11.11, 22.22, atau angka lain yang muncul berulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari. Angka-angka ini bukan sekedar angka, itu adalah simbol yang digunakan semesta untuk menyampaikan pesan. Jiwa terpilih biasanya peka terhadap hal ini karena kesadarannya sudah cukup tinggi untuk menangkap makna di balik angka tersebut. Bagi sebagian orang ini hanya angka biasa, tetapi bagi dirimu, setiap kali angka itu muncul, ada pesan yang sedang dikirimkan agar engkau memperhatikan sesuatu. Bisa jadi itu adalah panggilan agar engkau kembali fokus atau tanda bahwa engkau sedang berada di jalur yang benar. Apapun maknanya, angka-angka itu adalah bentuk komunikasi halus yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang sudah siap menerima kebijaksanaan. Selain angka, tanda-tanda aneh juga dapat muncul dalam bentuk simbol-simbol tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Engkau mungkin sering melihat seekor hewan tertentu di momen yang tepat, atau mendapatkan pesan dari lagu yang tiba-tiba terdengar saat engkau sedang berenung. Jiwa terpilih memiliki kepekaan untuk menangkap makna dari simbol-simbol ini yang seringkali tidak diperhatikan oleh orang lain. Semua simbol itu bekerja seperti bahasa rahasia semesta yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa-jiwa yang terbuka kesadarannya. Jika engkau sering merasa ada makna tersembunyi di balik setiap kejadian, itu adalah tanda bahwa engkau sedang diajak untuk membaca pesan yang lebih dalam. Tuhan tidak pernah membiarkan jiwa terpilih berjalan tanpa petunjuk. Semua simbol itu adalah bagian dari peta yang menuntun langkahmu. Tanda kedua ini juga sering membuat jiwa terpilih merasa bingung, karena apa yang mereka alami sering tidak masuk akal bagi orang lain. Engkau mungkin menceritakan pengalaman aneh kepada teman atau keluargamu, tetapi mereka menganggapnya tidak penting atau bahkan menganggap berlebihan. Perasaan seperti ini dapat menimbulkan keraguan pada dirimu sendiri. Namun, engkau tidak boleh meremehkan pengalaman itu. Justru semakin banyak kejadian aneh yang engkau alami, semakin besar kemungkinan bahwa engkau sedang dibimbing. Jiwa terpilih memang diuji agar mereka belajar mempercayai intuisi mereka sendiri, bukan untuk mencari validasi dari orang lain, tetapi untuk menemukan kekuatan sejati dalam diri. Oleh karena itu, jika engkau mengalami hal-hal yang sulit dijelaskan, jangan biarkan keraguan membuatmu menutup mata. Terimalah itu sebagai pesan yang penuh makna. Salah satu ciri khas dari tanda kedua ini adalah meningkatnya intuisi. Jiwa terpilih seringkali dapat merasakan sesuatu sebelum terjadi.
Mungkin engkau merasa bahwa sebuah kejadian buruk akan menimpa seseorang dan ternyata hal itu benar-benar terjadi. Atau engkau merasa yakin bahwa sebuah pilihan tertentu adalah yang terbaik, meskipun orang lain menentangnya, lalu belakangan terbukti keputusanmu tepat. Intuisi seperti ini adalah karunia besar yang tidak semua orang miliki. Tuhan memberikan intuisi tajam kepada jiwa terpilih agar mereka mampu melewati jalan hidup yang sulit dengan lebih bijaksana. Jika engkau memiliki intuisi yang kuat, jangan pernah mengabaikannya. Itu adalah salah satu cara Tuhan berbicara melalui hatimu. Setiap kali engkau mempercayai intuisi, engkau sedang melatih dirimu untuk semakin dekat dengan kebijaksanaan semesta. Namun, perlu diingat bahwa intuisi dan tanda-tanda aneh ini bukan untuk ditakuti. Jiwa terpilih tidak dimaksudkan untuk hidup dalam ketakutan, melainkan dalam kesadaran. Semua kejadian aneh yang sulit dijelaskan ini adalah bagian dari perjalanan agar engkau semakin memahami bahwa hidup memiliki dimensi yang lebih luas. Semesta tidak akan membiarkanmu tersesat, asalkan engkau berani memperhatikan tanda-tanda yang muncul. Setiap pengalaman aneh yang datang ke dalam hidupmu adalah undangan agar engkau lebih peka dan lebih sadar. Jangan abaikan, tetapi juga jangan terjebak berlebihan. Yang terpenting adalah menjaga keseimbangan antara logika dan intuisi, agar engkau tetap bisa menjalani hidup ini dengan tenang. Jiwa terpilih harus belajar membaca tanda tanpa kehilangan pijakan pada realitas. Jika engkau merasa sering mengalami kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan, jangan anggap itu sebagai beban. Sebaliknya, anggaplah itu sebagai bukti bahwa engkau memang berbeda. Jiwa terpilih selalu diberi tanda-tanda khusus untuk mengingatkan mereka bahwa jalan mereka istimewa. Pengalaman ini akan semakin memperkuat keyakinanmu bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap langkahmu. Tidak ada yang terjadi secara sia-sia. Setiap mimpi, setiap firasat, setiap pertemuan aneh, dan setiap simbol adalah bagian dari skenario besar yang telah disiapkan untukmu. Semakin engkau sadar, semakin jelas pula engkau melihat bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang terlihat, tetapi juga tentang apa yang tersembunyi. Itulah keindahan perjalanan seorang jiwa terpilih, mampu melihat makna di balik setiap kejadian. Dengan memahami tanda kedua ini, engkau semakin menyadari bahwa kejadian-kejadian aneh bukanlah hal sepele. Itu adalah bukti nyata bahwa engkau dipandu oleh sesuatu yang lebih besar. Semesta dan Tuhan tidak akan membiarkanmu berjalan sendirian. Mereka berbicara melalui simbol, angka, intuisi, dan peristiwa yang tampak kebetulan. Tugasmu adalah belajar membaca tanda-tanda itu dengan hati yang terbuka. Jika engkau sudah merasakannya, jangan lagi menganggap dirimu aneh. Justru itulah keistimewaanmu sebagai jiwa terpilih. Semakin engkau menerima tanda-tanda ini, semakin jelas pula jalanmu ke depan. Maka jangan pernah menutup mata atau telinga terhadap pesan yang datang, karena itu adalah peta yang membimbingmu menuju tujuan agung yang telah ditetapkan untukmu. Tanda ketiga yang menandakan seseorang adalah jiwa terpilih, ialah hidupnya penuh dengan ujian berat yang seakan tidak pernah berhenti. Sejak usia muda, engkau mungkin telah merasakan banyak kehilangan, kesedihan, atau bahkan penderitaan yang membuatmu merasa hidup ini tidak adil. Namun sebenarnya setiap kesulitan yang engkau alami adalah bagian dari latihan yang diberikan Tuhan agar jiwamu menjadi lebih kuat dan matang. Jiwa terpilih tidak pernah diberi jalan yang mudah karena mereka disiapkan untuk menjalankan peran yang lebih besar dalam kehidupan ini. Jika jalan hidupmu selalu terasa penuh rintangan, janganlah engkau menganggapnya sebagai hukuman. Itu adalah tanda bahwa engkau dipersiapkan dengan cara khusus. Ujian berat itu ibarat api yang membakar kotoran besi sehingga meninggalkan logam yang murni dan kuat. Engkau sedang ditempa agar dapat menjalankan misi yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Ujian berat yang dialami jiwa terpilih seringkali datang bertubi-tubi hingga membuat mereka merasa kelelahan. Misalnya, engkau mungkin harus menghadapi masalah keluarga, kehilangan orang yang sangat dicintai, mengalami kegagalan dalam pekerjaan, atau bahkan menghadapi kesulitan ekonomi yang membuat hidup terasa berat. Semua hal ini tidak datang tanpa alasan. Semesta dan Tuhan mengizinkan hal itu terjadi agar engkau belajar menemukan kekuatan dalam dirimu sendiri. Jiwa terpilih tidak akan pernah berkembang jika hidupnya hanya dipenuhi kenyamanan. Justru melalui kesulitan, engkau belajar arti ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan.
Ingatlah bahwa setiap ujian adalah tangga menuju kebijaksanaan. Ketika engkau mampu melewati setiap rintangan, jiwamu naik satu tingkat lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Itulah mengapa ujian berat selalu menjadi bagian penting dalam kehidupan seorang jiwa terpilih. Dalam menghadapi ujian hidup yang berat, jiwa terpilih seringkali merasa sendirian. Mereka merasa tidak ada seorang pun yang benar-benar mengerti penderitaan yang dialaminya. Orang-orang di sekitar mungkin menilai dari luar tanpa memahami kedalaman luka yang engkau rasakan. Tetapi sebenarnya, kesendirian itu bukanlah tanpa makna. Kesendirian adalah ruang yang Tuhan berikan agar engkau bisa lebih dekat dengannya. Dalam sunyi, engkau menemukan doa yang lebih tulus, kesabaran yang lebih besar, dan kekuatan yang lebih dalam. Jiwa terpilih memang harus melewati fase merasa sendiri agar mereka belajar bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam diri yang bersandar kepada Tuhan. Jadi, meskipun terasa berat, percayalah bahwa kesendirianmu adalah bagian dari rencana agung yang akan membentuk dirimu menjadi lebih tangguh. Salah satu hal yang membedakan jiwa terpilih dengan orang biasa adalah cara mereka bangkit setelah mengalami kejatuhan. Orang biasa mungkin menyerah ketika menghadapi cobaan besar, tetapi jiwa terpilih memiliki daya tahan luar biasa. Setiap kali jatuh, mereka selalu mampu bangkit meskipun membutuhkan waktu. Kemampuan untuk bangkit inilah yang menjadi bukti bahwa jiwamu menyimpan cahaya yang lebih besar. Tuhan memberikan kekuatan tambahan kepada jiwa terpilih meskipun terkadang engkau sendiri tidak menyadarinya. Ketika engkau menoleh ke belakang, engkau akan terkejut melihat betapa banyak rintangan yang sudah berhasil engkau lalui. Itu adalah bukti bahwa jiwamu memang berbeda. Engkau dikuatkan bukan untuk dirimu sendiri saja, tetapi untuk menjalankan misi yang lebih besar di kemudian hari. Ujian berat yang engkau alami juga memiliki fungsi lain, yaitu membuka matamu terhadap penderitaan orang lain. Jiwa terpilih seringkali memiliki hati yang lebih peka setelah mengalami banyak cobaan. Mereka bisa merasakan luka orang lain karena mereka sendiri pernah melalui penderitaan serupa. Dari sinilah lahir empati dan belas kasih yang tulus. Tuhan menyiapkan jiwa terpilih untuk menjadi cahaya bagi orang lain, dan salah satu caranya adalah dengan membuat mereka merasa sakit dahulu. Dengan begitu, mereka bisa menjadi penolong, penghibur, atau pembimbing yang benar-benar mengerti penderitaan. Jika engkau sering merasa hidupmu berat, ingatlah bahwa kelak engkau akan mampu membantu banyak orang dengan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman itu. Setiap air mata yang engkau teteskan akan berubah menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi orang lain. Kadang ujian yang dialami jiwa terpilih begitu besar sehingga membuat mereka merasa hancur berkeping-keping. Namun, justru dari kehancuran itulah lahir kekuatan baru. Ibarat sebuah vas yang pecah, lalu disatukan kembali dengan emas, bekas luka itu justru membuatmu lebih indah dan bernilai. Proses ini memang menyakitkan, tetapi tanpa itu, engkau tidak akan pernah menemukan siapa dirimu sebenarnya. Jiwa terpilih harus dipatahkan berkali-kali agar mereka menemukan keutuhan sejati. Setiap kali engkau bangkit dari kehancuran, engkau semakin mengenal potensi tersembunyi dalam dirimu. Itulah mengapa, meskipun hidup terasa berat, selalu ada cahaya yang menuntunmu keluar dari kegelapan. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, bahkan di saat engkau merasa hancur sekalipun. Justru pada saat-saat itulah Dia sedang bekerja membentukmu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jiwa terpilih juga diuji dengan penderitaan, agar mereka tidak terikat pada kesenangan duniawi. Orang biasa mungkin mengejar kekayaan, jabatan, atau kenikmatan sesaat tanpa menyadari bahwa semua itu fana. Namun, jiwa terpilih dipaksa oleh keadaan untuk melepaskan ketergantungan terhadap hal-hal tersebut. Dengan begitu, hati mereka lebih mudah diarahkan pada tujuan spiritual yang lebih tinggi. Ujian hidup yang berat membuat jiwa terpilih menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada apa yang dimiliki, melainkan pada kedekatan dengan Tuhan dan makna hidup yang dijalani. Jika engkau merasa kehilangan banyak hal dalam hidupmu, janganlah bersedih terlalu lama. Kehilangan itu justru membersihkan jalanmu dari keterikatan duniawi agar engkau siap menerima misi agung. Jiwa terpilih memang harus melalui penderitaan,
tetapi dari sanalah lahir kebebasan sejati. Perjalanan penuh ujian juga mengajarkan jiwa terpilih tentang arti ketulusan. Banyak orang berbuat baik dengan mengharapkan balasan atau pengakuan. Tetapi jiwa terpilih melalui penderitaan yang panjang belajar untuk melakukan kebaikan tanpa pamrih. Mereka tahu bagaimana rasanya terluka, sehingga ketika menolong orang lain, mereka melakukannya dengan tulus tanpa menuntut apapun. Ketulusan ini adalah salah satu ciri khas jiwa terpilih yang membedakan mereka dari orang biasa. Ujian hidup yang berat telah mengikis ego mereka sedikit demi sedikit, meninggalkan hati yang lebih murni. Itulah mengapa, meskipun hidupmu penuh cobaan, jangan pernah menganggapnya sia-sia. Setiap kesulitan adalah guru yang mengajarkan nilai yang tidak dapat dibeli dengan harta apapun, yaitu ketulusan hati. Inilah bekal penting untuk menjalankan peran besar yang sudah ditetapkan untukmu. Pada akhirnya, semua ujian berat yang dialami oleh jiwa terpilih adalah bukti bahwa mereka sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang luar biasa. Mungkin engkau tidak langsung memahami alasan di balik penderitaanmu sekarang, tetapi kelak semuanya akan jelas. Setiap luka, setiap kegagalan, setiap kehilangan adalah bagian dari potongan puzzle yang akan membentuk gambaran besar. Jiwa terpilih selalu melalui jalan yang lebih sulit karena mereka ditakdirkan untuk menempuh tujuan yang lebih tinggi. Jangan pernah menyerah ketika menghadapi ujian, karena kekuatanmu sebenarnya jauh lebih besar daripada yang engkau bayangkan. Tuhan tidak pernah menyalahi siapa yang akan diberi cobaan berat. Jika ujian itu hadir dalam hidupmu, itu berarti engkau mampu menghadapinya. Percayalah bahwa setelah badai akan selalu muncul pelangi yang indah. Tanda ketiga ini menegaskan bahwa hidup penuh ujian bukanlah kutukan, melainkan sebuah panggilan. Engkau dipilih untuk menjalani perjalanan yang tidak biasa, perjalanan yang akan menempa jiwamu menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih peka terhadap makna kehidupan. Semua ujian adalah anugerah tersembunyi yang hanya bisa dilihat oleh hati yang sabar. Maka, jika engkau merasakan hidupmu penuh dengan penderitaan, jangan lagi bertanya mengapa. Sebaliknya, tanyakan untuk apa semua ini diberikan kepadamu. Dengan begitu, engkau akan menemukan makna sejati dari perjalananmu. Jiwa terpilih memang tidak pernah berjalan di jalan yang mudah, tetapi mereka selalu diberi cahaya untuk menemukan arah. Ingatlah bahwa setiap ujian adalah tanda bahwa engkau tidak sendirian. Tuhan selalu bersamamu, membimbingmu menuju tujuan agung yang telah ditetapkan sejak awal. Tanda keempat yang menunjukkan engkau adalah jiwa terpilih ialah meningkatnya kepekaan spiritual yang tidak biasa. Sejak lama, engkau mungkin merasa lebih peka terhadap energi di sekitarmu. Ketika berada di tempat tertentu, engkau bisa merasakan suasana hati orang lain, bahkan tanpa mereka mengucapkan sepatah kata pun. Engkau mungkin bisa merasakan ketika seseorang sedang sedih, marah, atau menyembunyikan sesuatu, meskipun mereka tampak biasa saja di permukaan. Kepekaan ini bukan kelemahan, melainkan anugerah. Tuhan memberikan kemampuan tersebut agar engkau bisa lebih bijaksana dalam bersikap. Jiwa terpilih seringkali menjadi cermin bagi orang lain, karena mereka mampu memahami apa yang tidak terlihat oleh mata. Jika engkau sering merasakan hal ini, jangan takut. Itu adalah tanda bahwa engkau sedang dipersiapkan untuk menjadi seseorang yang membawa cahaya, bukan hanya bagi dirimu sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Kepekaan spiritual juga membuat jiwa terpilih lebih dekat dengan alam. Engkau mungkin merasakan ketenangan yang mendalam ketika berada di tengah hutan, di dekat lautan, atau di bawah langit malam yang penuh bintang. Alam berbicara dengan bahasa yang halus, dan jiwa yang peka dapat menangkap pesan tersebut. Suara angin, gemericik air, atau bahkan gerakan hewan dapat menjadi simbol yang mengingatkanmu akan kebesaran Tuhan. Jiwa terpilih tidak bisa hidup terlalu jauh dari keseimbangan alam, karena alam adalah cerminan dari jiwa mereka sendiri. Jika engkau sering merasa damai hanya dengan duduk di alam terbuka, itu adalah bukti bahwa jiwamu memiliki hubungan erat dengan ciptaan Tuhan. Kepekaan ini akan membimbingmu untuk hidup lebih harmonis, tidak merusak, dan selalu menjaga keseimbangan di dunia ini.
Namun kepekaan yang dimiliki jiwa terpilih tidak selalu mudah dijalani. Kadang-kadang engkau merasa kewalahan karena terlalu banyak menyerap energi dari orang lain. Engkau bisa merasa lelah hanya karena berada di tempat ramai, atau merasa sedih tanpa alasan jelas karena menangkap emosi orang di sekitarmu. Inilah tantangan dari jiwa yang peka. Engkau perlu belajar bagaimana menjaga batasan energi agar tidak terlalu larut dalam perasaan orang lain. Tuhan memberimu kepekaan ini bukan untuk membuatmu menderita, tetapi untuk melatihmu agar bijak dalam menggunakannya. Jiwa terpilih harus mampu menyalurkan kepekaan itu menjadi empati dan kebijaksanaan, bukan menjadi beban. Oleh karena itu, penting bagimu untuk selalu menjaga diri dengan doa, meditasi, atau ibadah, agar energimu tetap bersih dan seimbang. Tanda keempat ini juga sering membuat jiwa terpilih mendapatkan pesan dalam bentuk mimpi. Mimpi yang mereka alami bukan sekedar bunga tidur, melainkan mimpi yang penuh makna. Engkau mungkin pernah bermimpi tentang sesuatu yang kemudian benar-benar terjadi, atau mendapatkan pesan dalam mimpi yang membuatmu menemukan jalan keluar dari masalahmu. Jiwa terpilih memang sering diberi pesan melalui dunia mimpi, karena dalam tidur, kesadaran manusia lebih terbuka terhadap hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh logika. Jika engkau sering mengalami mimpi yang terasa nyata dan bermakna, itu adalah tanda bahwa semesta sedang membimbingmu. Tuhan berbicara dengan banyak cara, dan mimpi adalah salah satunya. Jangan abaikan mimpi-mimpi itu, karena bisa jadi itu adalah petunjuk untuk perjalanan spiritualmu ke depan. Dengan kepekaan yang tinggi, jiwa terpilih juga sering merasa seolah-olah mereka mendengar suara hati yang begitu kuat. Suara hati ini berbeda dari pikiran biasa. Ia datang dengan tenang, tetapi jelas, dan seringkali membawa pesan yang membuatmu merasa yakin tanpa alasan. Inilah yang disebut intuisi spiritual. Engkau bisa tiba-tiba merasa perlu menghindari sebuah jalan, lalu kemudian mendengar bahwa ada kecelakaan di sana. Atau engkau merasa terdorong untuk berbicara pada seseorang, lalu ternyata orang itu memang sedang sangat membutuhkan dukungan. Jiwa terpilih tidak bisa mengabaikan suara hati ini, karena disitulah letak kebijaksanaan ilahi. Jika engkau terus melatihnya, intuisi spiritualmu akan menjadi panduan yang sangat kuat dalam hidup, membawamu pada keputusan yang selaras dengan tujuan jiwamu. Tanda keempat ini juga berkaitan erat dengan perasaan ingin mencari kebenaran sejati. Jiwa terpilih tidak pernah puas hanya dengan pengetahuan dangkal atau jawaban sederhana. Mereka selalu ingin menggali lebih dalam, menanyakan makna di balik setiap kejadian, dan mencari hubungan antara segala sesuatu. Engkau mungkin pernah merasa berbeda karena terlalu banyak bertanya, tetapi sebenarnya itulah ciri jiwa terpilih. Tuhan menanamkan rasa haus akan kebenaran agar engkau tidak terjebak dalam rutinitas yang kosong. Dengan pencarian ini, engkau semakin mendekat pada kesadaran yang lebih tinggi. Jangan berhenti bertanya dan mencari, karena pencarian itu adalah jalan menuju kebijaksanaan. Jiwa terpilih memang ditakdirkan untuk menjadi pencari, agar suatu saat bisa menjadi pembawa cahaya bagi orang lain yang masih terjebak dalam kegelapan. Tanda keempat ini menutup dengan satu pesan penting. Kepekaan spiritual yang engkau miliki adalah karunia yang luar biasa. Namun, karunia itu datang dengan tanggung jawab besar. Engkau tidak boleh menggunakannya untuk kesombongan, melainkan untuk menolong dan memberi manfaat. Semakin engkau peka, semakin besar pula tugas yang menantimu. Jiwa terpilih adalah jembatan antara dunia nyata dan kebijaksanaan semesta. Engkau dipanggil untuk menjadi teladan, bukan hanya bagi dirimu sendiri, tetapi juga bagi banyak orang. Jika engkau merasa semua ini ada dalam dirimu, maka bersiaplah untuk menjalankan peranmu dengan penuh kesadaran. Tuhan memilihmu bukan tanpa alasan. Ia tahu jiwamu mampu memikul beban ini, dan dari situlah engkau akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Tanda kelima yang juga menjadi ciri jiwa terpilih adalah munculnya rasa panggilan besar dalam hidup. Engkau mungkin sering merasa bahwa dirimu dilahirkan untuk sesuatu yang lebih daripada sekedar menjalani rutinitas sehari-hari. Ada perasaan dalam hatimu yang berkata bahwa hidup ini memiliki misi penting yang harus engkau jalani. Rasa ini seringkali membuatmu gelisah karena engkau merasa tidak puas hanya dengan bekerja, makan, tidur, dan mengulanginya lagi. Jiwa terpilih selalu merasakan dorongan untuk mencari tujuan hidup yang lebih tinggi. Mereka merasa harus memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi dunia. Jika engkau sering merasa hidupmu belum lengkap meskipun secara materi cukup, itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang dipanggil untuk menjalani misi yang lebih besar.
Panggilan besar itu bisa muncul dalam banyak bentuk. Bagi sebagian orang, itu mungkin berubah keinginan untuk menolong sesama, mengajar, membimbing, atau menyebarkan kebaikan melalui kata-kata. Bagi yang lain, bisa berupa dorongan untuk berkarya dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, atau bahkan pelayanan sosial. Tidak peduli apa bentuknya, intinya adalah jiwa terpilih tidak bisa hidup hanya untuk dirinya sendiri. Mereka selalu ingin memberikan sesuatu yang berdampak. Engkau mungkin pernah merasa hatimu dipenuhi semangat setiap kali melakukan hal yang bermanfaat bagi orang lain, meskipun itu kecil. Itu adalah tanda jelas bahwa hidupmu memang tidak ditujukan hanya untuk mengejar kepentingan pribadi, melainkan untuk menjalankan peran yang lebih besar. Akhirnya, setelah memahami 5 tanda ini, engkau kini bisa melihat bahwa perjalanan jiwa terpilih bukanlah perjalanan biasa. Merasa berbeda sejak kecil, mengalami kejadian aneh yang sulit dijelaskan, melewati ujian berat, memiliki kepekaan spiritual yang tinggi, dan merasakan panggilan besar dalam hidup adalah tanda-tanda yang menegaskan bahwa engkau dipilih untuk sesuatu yang luar biasa. Jangan takut pada perjalanan ini, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Sebaliknya, Ia selalu memberikan bimbingan melalui tanda-tanda yang sudah engkau alami. Terima kasih telah mengikuti pembahasan ini hingga akhir. Jika engkau merasa tanda-tanda ini hidup dalam dirimu, maka sambutlah perjalanan ini dengan hati terbuka. Jangan lupa untuk mendukung dan subscribe channel ARS Pandangan Hidup serta tinggalkan komentar agar semakin banyak orang mendapatkan pencerahan. Ingatlah, perjalananmu bukan kebetulan. Engkau dipanggil untuk menjadi cahaya bagi dunia.